Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dari kemarin, saya merenung-renung dan menghitung-hitung anugerah menjadi seorang imam. Ternyata anugerah menjadi seorang imam itu luar biasa banyak. Salah satu yang mau saya sebut dan saya mau bagikan hari ini dari beberapa, mudah-mudahan ini inspiratif. Imam itu tidak perlu uang, maksudnya tidak pusing mikirin uang, tidak pusing mikirin cari biaya sekolah anak-anak, nggak pusing. Tidak pusing juga dengan pekerjaan, nggak punya pekerjaan nggak apa-apa. Mendengarkan orang yang mau cerita, yaitu pekerjaannya. Mendoakan, yaitu kerjaannya. Bisa, dan itu bersyukur sekali. Tapi yang terutama sangat sungguh-sungguh inspiratif itu, seorang imam itu bisa mengalami berbagai macam kehidupan. Saya sendiri pernah bertugas di sebuah kota besar. Saya juga pernah bertugas di sebuah kampung pedalaman. Gitu. Dan ternyata menarik. Hidup itu ternyata macam-macam. Di suatu tempat itu penting sekali. Kalau tidak ada kita tidak bisa hidup. Ternyata di tempat lain nggak penting-penting amat. Itu lucu. Di sebuah tempat, di sebuah kota, komunitas, nggak punya uang itu nggak bisa hidup. Itu benar itu. Di tempat lain tidak punya uang, biasa. Dan tetap hidup. Itu kan berarti menarik. Di satu tempat itu syarat untuk hidup, tempat lain biasa, tetap hidup, nggak apa-apa. Itu artinya apa? Hidup itu tetap lebih penting daripada uang. Buktinya ada yang tidak punya uang tetap hidup. Maka jangan sampai tidak bisa hidup karena tidak punya uang. Itu ada yang keliru. Di tempat lain bisa kok. Di satu tempat itu, kalau tidak sekolah, apalagi sekolahnya tidak bayar mahal, tidak afdol. Di tempat lain tidak sekolah biasa, sekolahnya aja tidak ada, mau sekolah gimana? Lebih bisa hidup itu, dan yang menarik bisa bijaksana itu orang-orangnya. Bukan sekolah tidak penting, tetapi model sekolah yang seperti sekarang itu bukan satu-satunya loh. Ada sebuah komunitas yang tidak mengenal sekolah modern, tetapi ilmu kebijaksanaan diturunkan turun-temurun dari orang tua, dari masyarakat. Mereka bisa bijaksana juga, mereka bisa pinter juga. Maksud saya kehidupan itu beragam, tetapi kebijaksanaan lebih penting daripada sekolah. Tidak terbalik, sekolah lebih pinter dari kebijaksanaan, gitu maksudnya. Karena ternyata di tempat lain ada kok yang tidak ada sekolah modern dan bisa pinter dan bijak. Gitu loh maksudnya. Dan para imam mengalami itu semua. Ada di sebuah tempat kalau tidak punya pekerjaan, waduh gimana tidak punya pekerjaan, lalu dapat uangnya gimana, nggak bisa hidup. Sementara di tempat lain kalau ditanya, pekerjaan Anda apa? Pekerjaan saya, ya hidup saya ya pekerjaan saya. Pekerjaan saya hidup saya. Cari makan di hutan, sayur, cari ikan. Lah itu pekerjaan saya, lah itu hidup saya. Sementara di tempat lain nggak punya pekerjaan ya nggak bisa hidup. Dan imam mengalami itu semua. Imam mengerti dan mengalami langsung, bukan bayang-bayang, bukan imajinasi. Bahwa hidup pribadi, martabat manusia itu lebih penting daripada pekerjaan. Di beberapa tempat tidak punya pekerjaan itu seperti tidak punya martabat. Tidak bisa hidup. Di tempat lain pekerjaannya ya hidupnya itu, martabatnya ya hidupnya itu. Tidak punya pekerjaan, biasa. Dan mereka bisa hidup, mereka bisa bahagia.
Karena kehidupan itu begitu kaya. Dan itu anugerah yang dialami oleh para imam, minimum saya sebagai misionaris, mengalami berbagai jenis kehidupan. Di sebuah tempat karya, kalau tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter, itu rasanya lalu gimana ya kalau sakit. Di tempat lain tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter, tidak ada penjara, tidak ada tentara, bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ya hidup itu, ya sehat tuh. Bahkan saya mendengar di sebuah komunitas suku tertentu, di situ tidak ada kanker. Hidup 100 tahun itu dianggap muda. Tidak ada rumah sakit di sana. Karena ternyata ketika diteliti, mereka sehat dan umur panjang itu karena pola makan. Bukan karena rumah sakit. Itu berarti bahwa hidup itu ada urutannya yang lebih penting. Hidup itu lebih penting daripada status, daripada pekerjaan. Hidup itu lebih penting daripada uang. Hidup itu lebih penting daripada makanan, daripada gaya hidup. Karena untuk gaya hidup tertentu itu tidak ada habisnya. Sementara untuk hidup sederhana saja. Dan pengalaman-pengalaman itu sebetulnya membuat kehidupan seorang imam, minimum saya, menjadi sangat kaya. Sangat bersyukur. Karena bisa melihat di satu tempat itu tidak ada. Kalau tidak ada kita bisa mati, di tempat lain nggak relevan. Dan karena itu imam bisa senyum-senyum. Kalau ada orang yang tidak bisa hidup karena tidak punya uang, imamnya senyum-senyum. Imam tidak punya uang, ya nggak apa-apa, itu hidup saja itu. Di tempat lain juga biasa tidak punya uang. Sampai ada yang stres, sampai ada yang sakit. Loh, ya lebih penting mana hidup sama uang? Ada yang tidak punya pekerjaan juga stres, sakit. Di tempat lain tidak punya pekerjaan, harus hidup, seluruh hidupnya itu kerjaannya. Di satu tempat tidak bisa menyekolahkan anak, stres juga. Nanti anaknya gimana, masa depannya gimana. Di tempat lain, nah sekolahnya aja nggak ada. Ya bisa bijaksana itu, bisa baik itu. Maksud dari sharing saya ingin menyampaikan bahwa kehidupan ini begitu bervariasi dan martabatnya begitu luhur. Karena itu kita seringkali jangan terbalik-balik. Boleh kalau Anda memang cocok hidup di kota dengan segala macam kemajuannya dan Anda cocok dan bahagia, monggo, saya tidak mau mengkritik gaya hidup. Tetapi kalau Anda tidak bisa hidup di situ, ada kehidupan lain yang juga bisa bahagia, bisa sejahtera. Tidak harus juga menghabiskan hidup hanya bekerja dari pagi sampai malam. Tidak punya waktu untuk istri dan anak-anak. Wes pokoknya saya percaya sama kamu saja. Saya sibuk kerja. Kamu pasti bisa. Anak-anak pasti bertumbuh. Ada yang begitu. Kalau senang dengan cara itu ya monggo. Tapi ada cara hidup yang lain. Yang tidak harus seperti itu. Juga bermartabat. Itu maksudnya. Dan para imam bersyukur, paling tidak para misionaris seperti saya, mengalami berbagai macam jenis kehidupan. Dan tetap kehidupan itu begitu menarik, begitu mulia, begitu bermartabat. Maka apapun jenis pilihan hidup Anda, hayatilah dengan penuh sukacita dan syukur. Karena hidup itu luar biasa, terutama karena Anda sangat dicintai. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.